Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Ainur Habdi dari 3C Akuntansi Syariah dengan NIM 22821330049. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemikiran ekonomi Al-Makrizi dan Nasiruddin Tusi. Materi yang pertama yaitu mengenai biografi dari Al-Makrizi. Nama lengkap Al-Makrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husaini, lahir di Bajuan, Kairo pada 766 Hijriah atau 1364 sampai 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Makoriza, sebuah desa yang terletak di kota Labak. Karena itu, ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Makrizi. Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Makrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi Ibnu Sa'id, penganut mazhab Hanafi. Al-Makrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya wafat pada 786 Hijriah atau 1384 Masehi, Al-Makrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam perkembangan pemikirannya, ia menjadi condong ke arah mazhab Zahiri. Pada tahun 834 Hijriah atau 1430 Masehi, ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Makkah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah. Al-Makrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 17 Ramadan 845 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442. Materi yang kedua adalah karya Al-Makrizi. Al-Makrizi mengelompokkan buku-buku karangan dalam 4 kategori, yakni yang pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum seperti kitab Al-Nizah wa Al-Taqasum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasim. Yang kedua, buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya, seperti kitab Al-Imam bin Akbar Man Bi'ar Al-Habasyah min Muluk Al-Islam. Yang ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja seperti kitab Tarajim Muluk Al-Ghorab dan kitab Al-Zahab Al-Masbuk bin Zikir Man Haza min Al-Khulafa wa Al-Muluk. Terakhir, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya, dan di Mesir pada khususnya seperti kitab Zurur Al-Uqud fi Dzikir Al-Nuqud, kitab Al-Aqyal wa Auzan Al-Syariyah, kitab Risalah fi Al-Nuqud Islamiyah, dan kitab Ishatsah Al-Ummah bin Khasaf Al-Gumah. Materi yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Yang pertama yaitu konsep uang. Sebagai seorang sejarawan, Al-Makrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan bagi manusia. Karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan validitas resminya terhadap permasalahan ini, ia mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia sejak masa dahulu hingga masa hidupnya yang berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk. Kemudian ada sejarah dan fungsi uang. Bagi Al-Makrizi, mata uang mempunyai peranan penting dalam kehidupan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Pada masa sebelum maupun sesudah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Al-Makrizi menguraikan bahwa bangsa Arab Zahiriyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang untuk mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot 2 kali lebih berat dari masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengaitkannya dengan hukum zakat harta. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikit pun hingga tahun 18 Hijriah, ketika Khalifah Umar bin Al-Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada dua mata uang tersebut dan berlanjut hingga pemerintahan Al-Mu'tasim, Khalifah terakhir dinasti Abbasiyah. Yang kedua ada implikasi penciptaan mata uang buruk. Menurut Al-Makrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian dalam hal ini
sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam percetakan uang dan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Dalam hal demikian, Al-Makrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpaku dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluaran. Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun, sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Yang ketiga, konsep gaya beli uang. Al-Makrizi mengemukakan pandangan tentang inflasi dan bagaimana perubahan dalam nilai mata uang dapat mempengaruhi daya beli. Menurut Al-Makrizi, inflasi terjadi ketika jumlah uang beredar meningkat tanpa adanya peningkatan yang seimbang dalam nilai-nilai real di pasar. Dia menyatakan bahwa inflasi dapat merugikan masyarakat dengan mengurangi daya beli uang mereka. Al-Makrizi menganjurkan perlunya menjaga stabilitas nilai mata uang agar daya beli uang tidak tergerus oleh inflasi yang berlebihan. Pandangan Al-Makrizi tentang daya beli uang menekankan pentingnya stabilitas nilai mata uang dan perannya dalam mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Dia menyoroti bahwa perubahan nilai uang dapat berdampak signifikan pada kemampuan individu untuk membeli barang dan jasa. Dan oleh karena itu, perlunya menjaga stabilitas nilai mata uang sebagai upaya untuk melindungi daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, teori inflasi. Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang telah terjadi di Mesir, Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Inflasi menurutnya jadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan. Karena sangat membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Al-Makrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Materi yang keempat yaitu biografi Nasiruddin Tusi. Nasiruddin At-Tusi memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad Ibnu Al-Hasan Nasiruddin At-Tusi. Ia lahir pada 18 Februari 1201 Masehi di kota Tus yang terletak di dekat Mashhad, sebelah timur Laut Iran. Sebagai seorang ilmuwan yang amat kondang pada zamannya, Nasiruddin memiliki banyak nama antara lain Muhakkik At-Tusi, Huwat Tusi, dan Huwazan Nasir. Nasiruddin lahir pada awal abad ke-13 Masehi, ketika dunia Islam tengah mengalami masa-masa sulit. Pada era itu, kekuatan militer Mongol yang begitu kuat menginvasi wilayah kekuasaan Islam yang amat sangat luas. Kota-kota Islam dihancurkan dan penduduknya dibantai habis tentara Mongol dengan sangat kejam. Sejak kecil, Nasiruddin digembleng ilmu agama oleh ayahnya yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di sekolah Imam ke-12. Selain digembleng ilmu agama di sekolah itu, At-Tusi mempelajari fikih, usul, hikmah, dan kalam, serta matematika. Nasiruddin meninggal dunia pada tahun 672 Hijriah atau 1274 Masehi di kota Baghdad, yang pada saat itu di bawah pemerintahan Abaqo atau pengganti Hulagu, yang masih mendapat dukungan sampai akhir hayatnya. Materi yang kelima yaitu karya Nasiruddin Tusi. Nasiruddin At-Tusi berhasil membuat tabel pergerakan planet yang akurat. Kontribusi lainnya yang amat penting bagi perkembangan astronomi adalah kitab Ilkhani yang ditulis dalam bahasa Persia dan lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selain itu, Nasiruddin juga berhasil menulis kitab terkemuka lainnya yang berjudul At-Tadhkirah fi Ilm Al-Hay'a atau Muammar Astronomi. Nasiruddin At-Tusi memiliki ciri khasnya tersendiri dalam menyajikan bahan tulisannya. Kepandaiannya yang beragam sungguh-sungguh mengagumkan. Minatnya yang banyak dan berjenis-jenis mencakup filsafat, matematika, astronomi, fisika, ilmu pengobatan, mineralogi, musik, sejarah, kesastraan, dan dogmatik. Raja Nasiruddin menulis kitab lebih dari 180 kitab dan risalah ilmiah dalam berbagai tema. Karya-karya terpentingnya antara lain adalah Asas al-Iqtibas, Tajrid al-I'tiqad, Syarah Isyarat, Akhlak Nasiri, Akhlak Mutasami, dan Al-Jahaz wa Anzam. Materi yang keenam adalah pemikiran ekonomi menurut Nasiruddin Tusi.
Tusi menyebutkan ekonomi sebagai political economy, sebagaimana terungkap dalam kata siasah imudin yang ia gunakan. Kata ini berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu siasah artinya politik dan mudun adalah kota dan struktur perekonomiannya. Ia menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan tercapainya kerjasama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup. Atusi sangat menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan serta pengeluaran-pengeluaran untuk aset-aset yang tidak produktif, seperti perhiasan dan penimbunan tanah tidak produktif. Ia memandang pentingnya pembangunan pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Ia juga merekomendasikan pengurangan pajak, di mana berbagai pajak yang tidak sesuai dengan syariat Islam harus dilarang. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai pemikiran ekonomi Al-Makrizi dan Nasiruddin Tusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.